Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Muhammad Zikri Ramadan. Nah, kembali lagi nih di part 5. Di sini saya akan membahas tentang negara selanjutnya, yaitu negara Kanada. Yang dimana negara Kanada merupakan negara paling utara di wilayah Amerika Utara. Negara ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Dengan menganut sistem desentralisasi, Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkan Undang-Undang Konfederasi. Ibu kota negara Kanada ini adalah Ottawa dan terletak di benua Amerika Utara. Fakta unik tentang Kanada. Di negara ini, beberapa wilayah di Kanada mengalami musim dingin yang sangat dingin. Bahkan ada tempat yang suhunya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Dan di negara ini juga memiliki jumlah danau alami terbanyak di dunia. Danau Superior, salah satu dari Great Lakes, adalah danau air tawar terbesar di dunia berdasarkan luas permukaan. Dan tidak lupa juga dengan keindahan alam yang sangat luar biasa seperti Aurora Borealis. Fenomena alam yang menakjubkan. Aurora Borealis sering terlihat di langit malam Kanada, terutama di wilayah utara. Nah, budaya dan masyarakat di negara Kanada ini mempunyai dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan Prancis. Hal ini mencerminkan sejarah kolonial dan keragaman budaya negara ini. Nah, dan sebagian besar di negara ini menyukai olahraga hoki. Bahkan di setiap musim dingin itu ada namanya pertandingan hoki. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang pernah dialami oleh negara ini, yaitu negara Kanada. Yang pertama ada Quebec. Quebec pertama kali disebut Kanada pada tahun 1534 dan 1763. Quebec merupakan koloni paling maju di Prancis baru sekaligus pusat Prancis baru yang bertanggung jawab atas berbagai dependensi setelah perang 7 tahun. Quebec menjadi koloni Inggris di Kekaisaran Inggris. Awalnya dikenal dengan Provinsi Quebec pada tahun 1763 hingga 1791. Kemudian sebagai Kanada Hilir pada tahun 1791 hingga 1841. Dan kemudian sebagai Kanada Timur pada tahun 1841 hingga 1867. Sebagai akibat dari pemberontakan Kanada Hilir, selama periode ini, status sosial ekonomi yang rendah dari orang-orang berbahasa Prancis karena orang-orang berbahasa Prancis mendominasi sumber daya alam dan industri Quebec. Gereja Katolik, perlawanan terhadap asimilasi budaya, dan isolasi dari populasi yang tidak berbahasa Inggris merupakan tema-tema penting Quebec. Bergabung dengan Ontario, Nova Scotia, dan New Brunswick pada tahun 1867 yang menandai dimulainya konfederasi. Peristiwa penting yang menandai periode ini adalah Perang Dunia, Granite New York Revolusi Sini yang meningkatkan status sosial ekonomi Kanada, Prancis, dan menyekulerkan Quebec, dan munculnya gerakan kedaulatan Quebec sampai sekarang. Selanjutnya ada upaya pemisahan diri. Yang pertama ada gerakan separatis. Partai politik yang menganjurkan kemerdekaan Quebec telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di provinsi tersebut. Yang selanjutnya ada referendum. Beberapa kali referendum telah diadakan untuk menentukan apakah Quebec akan memisahkan diri dari Kanada. Referendum pada tahun 1995 hampir berhasil, namun mayoritas tipis memilih untuk tetap berada dalam Federasi Kanada. Dan selanjutnya ada ketegangan politik. Isu separatisme Quebec telah menciptakan ketegangan politik yang berkepanjangan antara pemerintah federal Kanada dan pemerintah provinsi Quebec. Selanjutnya ada identitas nasional. Banyak warga Quebec mengidentifikasi diri sebagai Quebecois terlebih dahulu.
Baru kemudian sebagai warga negara Kanada, mereka merasa milih identitas nasional yang berbeda. Selanjutnya ada otonomi. Nah, jadi masyarakat Quebec ini keinginan untuk mengatur sendiri. Banyak warga Quebec menginginkan otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan internal provinsi mereka. Nah, ada juga nih faktor lain yang mempengaruhinya, seperti ekonomi. Kinerja ekonomi Quebec dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain juga menjadi pertimbangan dalam perdebatan tentang masa depan Quebec. Seterusnya ada politik. Kebijakan pemerintah federal Kanada yang berkaitan dengan Quebec seringkali menjadi pemicu ketegangan. Dan juga ada generasi muda. Sikap generasi muda Quebec terhadap kemerdekaan juga akan sangat menentukan arah masa depan gerakan separatis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik antara suku asli Denmark dan pemerintah Denmark. Tetapi disclaimer ya, ketika kita berbicara tentang suku asli Denmark, perlu diingat nih bahwa konteksnya sangat berbeda dengan suku asli benua Amerika dan Australia. Denmark sebagai negara di Eropa Utara memiliki sejarah panjang berhadapan dan tidak memiliki kelompok penduduk asli yang terisolasi seperti yang kita temukan di benua lain. Tetapi jika kita merujuk pada kelompok minoritas di Denmark, terutama kelompok imigran, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa potensi konflik. Yang pertama, diskriminasi dan rasisme. Pengalaman historis seperti banyak negara Eropa lainnya, Denmark memiliki sejarah kolonial dan imigrasi yang kompleks. Pengalaman historis ini dapat mewariskan sentimen rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi struktural, meskipun Denmark sering dianggap sebagai negara yang egaliter, namun masih ada bentuk diskriminasi struktural yang dialami oleh kelompok minoritas, seperti dalam hal kerja, perumahan, dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Mungkin kita akan lanjut di part 6. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.